Halo teman-teman pecinta film horor di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film horor terbaru yang baru saja rilis di bioskop Amerika berjudul Evil Dead Rise yang dirilis pada tahun 2023 ini. Film ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang tak sengaja membangkitkan iblis dari buku Naturom Demonto alias The Book of the Dead. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang anak muda yang terlihat mereka sedang ngecil liburan di pinggiran danau. Ternyata bukan mereka berdua saja yang berliburan di sana. Mereka masih memiliki satu orang teman lagi yang bernama Jessica. Namun Jessica kini sedang sakit sehingga hanya bisa tertidur di dalam penginapan. Si cewek, kita panggil saja Yuli, ini pun datang untuk membangunkan Jessica. Namun Jessica tak kunjung bangun dan malah mengigau kata-kata yang ada di dalam buku yang dibaca oleh Yuli. Obscurely, my child's face looking through the window. Let me in. Let me in. I pulled its wrist onto the broken. Tiba-tiba Jessica menyalakan sebuah radio yang menyiarkan suara seorang pendeta dan Jessica pun tergeletak di bawah lantai. Ia pun tiba-tiba muntah dari mulutnya. Yuli kembali ke danau dengan kondisi kulit kepala yang sudah dicabut. Jessica pun datang menyusul dan langsung meletakkan drone ke kepalanya. Bodohnya, si cowok ini malah turun ke danau untuk menyelamatkan Jessica. Dan ya, kalian tahulah apa yang akhirnya terjadi. Sehari sebelum kejadian tadi, kita dibawa kepada seorang wanita bernama Beth. Di kala itu, ia sedang ngetes kehamilan dengan tes pen. Karena, mohon maaf, Beth ini bekerja sebagai anggota band dan juga sebagai pelatih. Di apartemen itu terdapat sebuah keluarga. Ada Ellie, si ibu, dan juga 3 orang anaknya. Di antaranya ada Bridget, kakak paling tua, Danny, anak kedua yang suka bermain alat DJ, dan juga si bocil yang bernama Casey. Anak tetangga pun mengajak Bridget untuk nonton Netflix bareng, namun karena males, ia pun menolaknya. Mereka sudah lama tinggal di apartemen ini, dan di saat itu ada seseorang lagi yang membunyikan lonceng pintu. Ternyata itu adalah Beth. Beth datang ke sini untuk menginap, namun Ellie bilang pihak developer sebentar lagi akan menghancurkan apartemen tua ini, sehingga Beth tidak boleh lama-lama di sana. Have you guys found a new place? Not yet. Casey kerap bermain dengan boneka kepalanya dan ia memberikan nama boneka ini Stephanie sebagai penjaga kalau ada makhluk halus yang datang karena dulunya gedung ini adalah sebuah bank. Look, Mom, I'm a badass. Setelah itu, Beth ingin memberikan ayah mereka hadiah, namun ternyata suami Ellie telah 2 bulan kabur dikarenakan ia tak sanggup membayar uang sekolah anak-anak. Ellie sudah menghubungi Beth untuk meminta bantuan uang, namun Beth tak pernah menjawabnya. Oleh karena itu, Beth menjelaskan kalau ia waktu itu tak sempat menjawab karena sedang sibuk konser dan ia pun meminta maaf kepada Ellie. Beth merasa menyesal karena tak menjawab telepon kakaknya itu, namun saat ini Ellie telah memaafkannya. Ellie pun bertanya mengapa Beth datang ke sini. Beth pun menjawab ia memerlukan bantuan, namun belum sempat berkata kalau ia hamil, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang mengejutkan semua orang termasuk anak-anak yang berada di bawah habis dari membeli pizza. Akibat gempa itu, tempat parkir menjadi retak semua dan pizza mereka kini menjadi rusak. Danny melihat sebuah lubang dan lubang itu ternyata adalah bunker bank tua. Dengan gagah berani, Danny masuk ke dalam bunker itu. Ia mengecek satu persatu berangkas yang ada di sana, berharap menemukan uang.
Namun ia malah menemukan sebuah foto berisi beberapa orang pendeta dan juga sebuah piringan hitam. Setelah mengambilnya, ia pun mendengar sebuah suara seperti suara manusia dan tiba-tiba di tempat itu ia menemukan sebuah berangkas besar yang bolong dan saat mengambil isinya ternyata itu adalah sebuah buku. Di sisi lain, Ellie dan Beth panik karena anak-anak tak kunjung pulang dari kejadian gempa tadi. Ellie pun meminta tolong kepada tetangga yang bernama Gabriel untuk meminjam mobil. Who are you? Beth. Di sana juga ada seorang bapak, kita panggil saja Panjul, yang memiliki kucing di atas ventilasi. You never take the elevator after a quake. Untungnya anak-anak kembali dengan selamat sehingga Ellie pun menjadi tenang. Ellie membereskan rumah pasca gempa tadi yang di sisi lain karena penasarannya Danny pun membawa buku tersebut. Buku itu tak mau dibuka namun ia menyerap darah Danny yang malah terbuka sendiri. Bridget menyuruh Danny mengembalikan buku itu ke berangkas dan di sisi lain Beth yang sedang mengajak Casey mandi pun sedikit menakut-nakutinya. Beth mengalami merasa sakit di perutnya akibat dari kehamilan tadi. Tentunya Danny tidak mengembalikan buku itu, ia malah menghidupkan piringan hitam yang ditemukannya tadi. Terdengar suara seorang pendeta bernama Marcus Littleton. Pendeta inilah yang menemukan buku kematian ini. Buku ini terbuat dari daging manusia dan tintanya berasal dari darah. Danny memutar rekaman kedua yang kali ini si pendeta mengucapkan arti-arti yang ada di dalam buku tersebut. Di sisi lain, Ellie sedang turun menggunakan lift untuk mencuci baju. Pendeta itu terus mengucapkan arti buku tersebut sehingga memanggil iblis yang berasal dari buku itu ke apartemen ini. Ya, Ellie pun dirasuki oleh iblis yang dipanggil dari buku kematian tersebut dan Ellie pun tak bisa keluar dari lift itu karena ia terjebak. Ia terus-terusan diteror oleh entitas tak kasat mata itu hingga Ellie sepenuhnya dirasuki oleh iblis jahat tersebut. Sebab Ellie, lampu lantai mereka pun tiba-tiba mati. Beth pun mengecek keadaan Bridget dan untungnya ia baik-baik saja. Saat mengecek ke kamar Ellie, mereka tak menemukannya dan ternyata Ellie sudah berada di luar. Mom? Ellie pun berjalan ke kompor. Ia menyalakan kompor itu dan langsung memasak telur dadar kesukaan kita semua. What's up? Who's this? We were together. Ellie mengoceh kalau di mimpinya ia sangat ingin membunuh anak-anaknya. Ellie bilang ada sesuatu di dalam dirinya dan jangan biarkan sesuatu itu mengambil anak-anaknya. Don't let it take my baby. Dengan cepat mereka segera membawa Ellie ke rumah sakit, namun karena liftnya rusak, mereka harus menggunakan tangga. Namun saat mengecek tangga, tangganya pun malah menghilang. Kini Ellie telah meninggal. Mereka membawa Ellie ke kamar si Gabriel karena Beth tak mau membuat anak-anak khawatir. May I pray? Gabriel berinisiatif untuk mendoakan Ellie agar ia tenang di alam sana. Rest in peace. Gabriel ingat kalau di tempat ini ada tangga darurat namun pintunya sering macet dan harus dibuka secara paksa.
Di kamar, Casey menjadi takut dan ia ingin ayahnya pulang kemari. I'm so sorry, Cass. Gabriel dan Panjul berusaha membuka pintu darurat itu. Yang di sisi lain, Beth yang menjaga Ellie pun tiba-tiba terkejut karena HP-nya berbunyi secara tiba-tiba. Hey, Betty. It's Ellie. Ya, Ellie pun tiba-tiba terbangun. Beth menjadi senang mengetahui Ellie tak meninggal. Namun tubuh Ellie sangatlah panas sehingga mereka memasukkannya ke dalam bak mandi. Setelah merayap, Ellie tiba-tiba jatuh ke bak mandi dan menyerang mereka semua. Bridget teriak dan itu membuat Ellie berhenti sejenak sampai ia akhirnya menyerang Bridget menggunakan alat pembuat tato. Untungnya yang terkena hanyalah bagian pipi Bridget dan akhirnya Danny berhasil memukul Ellie. Melihat ada mangsa yaitu tetangga, akhirnya Ellie pun menyerang mereka. Naas, mata Gabriel berhasil dicongkel oleh Ellie dan Beth mengambil kesempatan itu untuk mengunci pintu. Beth memberanikan diri melihat melalui lubang pintu. Di sana, ia melihat Ellie yang membantai semua orang. Terlihat Panjul datang menggunakan senapan, namun Ellie berhasil memakannya. Beth membuka jendela untuk kabur, namun perutnya kembali sakit. Di saat itu, Bridget sadar kalau ibu mereka sama seperti gambar yang ada di buku tersebut, sehingga Bridget menyalahkan Danny karena telah membawa buku itu kemari. Untungnya ada Beth yang melerai mereka. Danny pun menunjukkan buku yang ia temukan kepada Beth. Di sisi lain, Bridget memberikan tanda-tanda keanehan. Ia malah pergi ke dapur. Casey mendengar suara nyanyian tidur dari Ellie. Setelah itu, Danny menunjukkan kepada Beth kalau ia menemukan sebuah rekaman tentang buku itu juga. Casey melihat keluar. Ia terus saja dipengaruhi oleh Ellie. Ellie bilang kalau kini ia sedang bersama ayah Casey. Yang di sisi lain, Bridget terus-menerus mendapatkan keanehan. Not now. Like a good girl. Casey akhirnya tertarik untuk membuka pintu tersebut dan tiba-tiba... Untungnya Beth dan Danny datang tepat waktu. Kalau tidak, nyawa Casey pasti sudah tidak ada. Di kamar, Danny merasa bersalah karena sudah membawa buku tersebut, namun si adik Casey pun menenangkannya. Beth melihat Bridget yang sudah nangkring di pojokan dapur. Setelah itu, Bridget memakan gelas yang ada di sana seperti memakan permen. Bridget akhirnya menyerang Beth menggunakan parutan, namun untungnya Beth berhasil menghantamnya dengan panci. Bridget berlari ke kamar Casey dan untungnya ada boneka Stephanie yang melindungi Casey. Bridget akhirnya berhasil dikalahkan. Tentunya Casey menjadi trauma dengan apa yang ia lihat tadi dan ia sangat takut kalau apa yang menimpa ibu dan kakaknya akan menimpa mereka juga. Namun Beth tidak akan membiarkan itu terjadi. I thought I should tie her up.
Danny telah mengikat tubuh Bridget, jaga-jaga kalau ia nanti tiba-tiba hidup lagi. Setelah itu, Beth pun ingin mendengarkan suara dari piringan hitam tersebut. Menggunakan baterai yang dibawanya, Beth akhirnya mendengarkan suara piringan hitam tersebut. Since I read it out from the book. Di rekaman itu, pendeta tersebut bilang kalau buku kematian itu tidak dapat dihancurkan ataupun dibakar. Kata-kata yang ada di dalam buku itu dapat memanggil entitas jahat. The demon possessed Cortez first, through total chaos. But they danced. Pendeta itu bilang cara satu-satunya mengalahkan iblis itu adalah dengan cara membakar yang dirasukinya. Untungnya Danny dapat menusuk Bridget, namun Bridget terus saja menyerangnya hingga ke dapur dan tanpa disengaja Danny pun membakar Bridget. Complete. Di sisi lain, pendeta itu bilang ada cara lain mengalahkan iblis itu, yaitu dengan memutih tubuh orang yang dirasuki. He's run! Till evil, innocence is destroyed. Danny yang tertusuk sudah tak tertolong lagi. Ditambah lagi Ellie datang menyerang Beth dan Ellie mengetahui kalau Beth kini sedang hamil dan akan membunuhnya saat ini juga. Segera Beth membawa Casey pergi dari tempat ini, namun karena lift masih saja macet, Beth pun berusaha membuka tangga darurat yang ada di sana. Namun pintu itu tak kunjung terbuka. Beth pun mengambil shotgun dari mayat Panjul guna membuka pintu tersebut. Beth berhasil menembak kaki Ellie, namun tiba-tiba mayat semua orang termasuk si Panjul dan juga Gabriel telah dirasuki oleh iblis itu juga. Dead by dawn! Dead by dawn! Untungnya lift itu berhasil menyala, namun mereka kini malah terjebak di lift tersebut yang di sisi lain seluruh mayat hidup yang ada malah bersatu dengan tubuh Ellie. Ellie sudah masuk ke dalam ventilasi, ditambah lagi darah yang ada di dalam lift juga semakin naik. Untungnya mereka masih selamat. Segera Beth membawa Casey pergi ke mobil. Namun seperti biasa, kebanyakan di film horor pasti ada aja masalah yang menimpa mereka. It's coming! Iblis kelabang tersebut terus saja mengincar mereka berdua dan untungnya mereka masih bisa bersembunyi. Beth membawa Casey ke gedung dan mereka segera lari menuju pagar yang akan ditutup. Ya, iblis itu berhasil mengambil Casey sehingga Beth berusaha untuk masuk kembali. Iblis itu ingin mensenso Casey, namun untungnya ada Beth yang datang sehingga 1v1 situation antara Beth dan juga iblis tersebut pun dimulai. Beth pun terdesak dan ia ingin ditarik menuju ke dalam mesin penggilingan, namun untungnya ada Casey yang mematikannya. Beth menunggu timing yang pas. Ia menyuruh agar Casey menghidupkan kembali mesin tersebut. Ya, iblis itu akhirnya masuk ke dalam mesin penggilingan tersebut bersamaan dengan Ellie yang juga ikutan tergiling. Pada akhirnya, Casey dan Beth berhasil selamat. Beth akan menjaga Casey seperti anaknya sendiri dan mereka akhirnya bisa pergi dari tempat ini. Di pagi hari, ternyata Jessica yang dirasuki di awal film tinggal di apartemen ini juga. Di pagi itu, ia baru saja ingin pergi liburan bersama teman-temannya.
Namun saat di mobil, ia melihat sesuatu yang aneh, yaitu darah bekas pertarungan antara Beth dan juga iblis kemarin. Yap, Jessica pun dirasuki iblis dan film pun berakhir. Yap, macam mana filmnya teman-teman? Mantap kan? Sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Yuk di like dulu yuk, subscribe dulu supaya saya makin semangat membuat konten film-film yang ada di bioskop. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan selamat tinggal. Wig. Oh.